semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana sih tipsnya agar cepat hamil. Banyak sekali ya dari viewer kita, dari DM, dari beberapa komentar yang masuk di media sosial kami, itu banyak yang bertanya bagaimana sih tipsnya ya agar cepat hamil. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Sebuah kehamilan itu tidak langsung atau mendadak bisa kayak gitu ya. Jadi ini adalah proses dan itu dipengaruhi oleh faktor yang bermacam-macam pula. Dari faktor-faktor inilah dan kesemuanya harus benar-benar dalam keadaan baik ya. Yang pertama adalah faktor daripada sperma ya. Jadi untuk yang namanya kehamilan itu sangat dipengaruhi oleh faktor sperma. Yang berikutnya lagi adalah faktor daripada ovum atau sel telur dan faktor daripada rahim atau tempatnya ya. Jadi baik tempatnya maupun salurannya itu sangat mempengaruhi bisa terjadi kehamilan ataupun tidak, atau mudah terjadi kehamilan ataupun tidak. Untuk itu aku akan sebutkan atau aku akan tunjukkan apa saja sih yang bisa membuat seorang wanita itu mudah terjadi kehamilan. Tips yang pertama adalah lepaskan alat kontrasepsi. Ya, tentu saja ya, kita mesti lepaskan alat kontrasepsi, yang mana kontrasepsi itu kan pastinya suatu alat ya ataupun obat yang bisa mengganggu ataupun yang bertujuan untuk agar tidak terjadi yang namanya kehamilan, sehingga pasti sangat mengganggu ya. Jadi lepaskan dulu alat kontrasepsi, terutama untuk ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi suntikan ya. Jadi suntikan ini butuh waktu yang lumayan panjang ya. Jadi butuh waktu sekitar paling tidak untuk kembali subur aja itu butuh waktu 7 bulan. Yang berikutnya lagi adalah hindari stres ya, hindari stres. Jadi jangan terlalu stres. Banyak sekali kita yang pengen segera hamil dan ini akan mengganggu atau mengakibatkan terjadinya gangguan pada yang namanya sperma dan ovum. Ini sangat-sangat mengganggu ya untuk kualitas sperma dan ovum. Jadi ketika melakukan hubungan seksual diharapkan bisa enjoy, bisa santai, relax, dan ini justru akan meningkatkan kualitas daripada sel telur dan sel sperma. Yang lagi adalah hindari yang namanya konsumsi alkohol, terus merokok, karena merokok itu sangat mengganggu pada produksi sperma ya. Bentuknya sperma, jumlahnya sperma itu sangat terganggu karena adanya rokok dan alkohol. Konsumsi makanan yang bergizi ya, makanan yang sehat, hindari lemak ya, hindari lemak-lemak yang jahat. Berikutnya lagi konsumsi vitamin. Vitamin sangat diperlukan oleh tubuh, terutama ketika kita ingin segera hamil ya, menginginkan kehamilan, karena ini akan membantu ya. Vitamin ini akan membantu metabolisme tubuh dan ini akan membantu juga untuk produksi hormon yang akhirnya nanti akan digunakan untuk membantu mematangkan daripada sel telur. Selain itu juga seperti asam folat itu sangat diperlukan ketika nanti bunda terjadi kehamilan, dan ini diperlukan sekali untuk pembentukan sel-sel saraf daripada si kecil. Berikutnya lagi adalah lakukan pola hidup sehat ya. Kembali lagi pada bagaimana sih makannya, pola makannya, istirahatnya, pola tidurnya ya. Jadi terus kualitas stresnya, hindari stres, itu termasuk daripada pola hidup yang sehat. Nah, untuk ibu-ibu ya, jangan segan-segan atau jangan jangan males ya, jangan males-malesan buat konsumsi susu ya. Susu ini perlu sekali. Biasanya ibu-ibu aku nggak minum susu, nanti takut gemuk ya. Ya cari solusi ya, tetap harus konsumsi susu, tapi mungkin susu yang low fat atau mungkin susu skim ya. Susu skim kan sudah tidak ada lemaknya, jadi meminimalisir untuk terjadinya kegemukan.
Biasanya sering sekali ditanyakan bagaimana sih dengan posisinya ya. Kalau posisi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah ya, kecuali seseorang itu memiliki masalah di rahimnya ya, di rahimnya ataupun di saluran telurnya itu memiliki masalah. Tapi ketika seseorang itu tidak ada masalah di saluran peranakannya, itu jadi sebenarnya posisi tidak terlalu menjadi masalah, karena yang namanya sperma akan tetap saja lari ke sana ke sini ya. Akan tetapi ini beberapa menyebutkan adanya posisi yang paling bagus adalah posisi klasik, di mana seorang perempuan ada di bawah dan laki-laki ada di atas. Untuk logikanya ya, mengapa ini yang bagus, yang ideal itu karena kalau posisi perempuan ada di bawah itu secara gravitasi ya, sperma akan dibantu untuk turun ke bawah itu. Jadi lebih dibantu oleh gaya gravitasi gitu aja ya. Kecuali pada posisi pada seseorang perempuan yang memiliki kelainan, misalkan rahimnya itu terlalu menuki atau terlalu bagaimana, itu baru membutuhkan posisi-posisi tertentu dalam hubungan seksual. Kan tetapi jika normal-normal aja juga nggak jadi masalah ya, mau posisi A, B, C itu tidak jadi masalah. Ini yang sering juga ditanyakan ya, Bu, kalau seseorang laki-laki itu suka berendam air hangat ya maksudnya, itu apakah bisa membuat seseorang itu sulit untuk hamil ya, istrinya sulit untuk hamil? Bukan laki-lakinya sulit untuk hamil ya, pastilah ya laki-lakinya nggak bisa, justru nggak bisa hamil, akan tetapi istrinya jadi sulit hamil. Ya, jawabannya benar sekali. Karena apa? Karena ini sperma itu diproduksi di testis ya. Jadi yang dua ini adalah tempat untuk memproduksi daripada sperma, dan ini dia perlu perlakuan khusus ya, perlu suhu yang khusus. Dia hanya cocoknya itu yang paling ideal maksudnya ya. Dia paling ideal itu pada suhu 34,4 sampai dengan suhu 35,6 derajat Celcius. Kalau terlalu panas, sperma mati. Kalau terlalu dingin, sperma juga mati. Nah, inilah jadi suhu yang ideal adalah itu. Makanya jangan terlalu sering berendam, atau hindari berendam, ataupun meskipun hanya sekedar mandi air hangat itu hindari sebaiknya, apalagi ketika Anda akan berhubungan dengan istri. Kalau semuanya sudah dilaksanakan, sudah dicoba, dan bagaimana caranya sudah dicoba ya, akan tetapi masih belum saja hamil, segera periksa ke dokter. Siapa tahu ada beberapa kasus atau beberapa masalah pada rahim ataupun pada sperma ya, kualitas spermanya. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi sehingga seseorang istrinya bisa sulit untuk terjadi kehamilan. Misalkan ya, kasusnya apa saja sih? Misalkan ya, bisa saja terjadi yang namanya kebuntuan pada tuba falopii. Ya, jadi pada tuba fallopi ini bisa terjadi sumbatan. Nah, ini harus dilakukan treatment. Juga bisa terjadi yang namanya sel telur ya, sel telurnya kurang bagus, sel telurnya tidak bisa masak atau tidak bisa matang sehingga tidak bisa pecah gitu, sehingga tidak bisa dibuahi. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini harus mendapatkan penanganan daripada dokter. Bisa juga terjadi penebalan pada dinding rahim ya. Jadi penebalan dinding rahim yang seharusnya dan harus dilakukan treatment, karena ketika terjadi pembuahan mungkin tidak bisa nempel begitu. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kalau di like saya semakin termotivasi buat video-video berikutnya, dan jangan lupa share kepada orang-orang agar banyak yang mendapatkan manfaat
daripada informasi ini. Oke, gitu ya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe Dunia Bidan.